Ya, kembali di Indonesia Berkurban pemirsa, perayaan Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 ini membuat momen berkurban dilakukan dengan kebiasaan dan cara yang agak berbeda. Masyarakat juga dihadapkan dengan kondisi yang prihatin untuk bisa berkurban. Untuk membahasnya, yakni berkurban di masa pandemi COVID-19, kita akan langsung berbincang dengan Ustadz Wijayanto yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratri sehat selalu? Alhamdulillah sehat, semoga Ustadz juga sehat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Ya, mudah-mudahan semangat kurban tetap bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi. Iya, Karena baik. pada kenyataannya memang ini tahun kedua ya, masih dalam suasana pandemi. Ya. Iya. Pak Ustadz, ini di tahun kedua agak berbeda perayaan Idul Adha kali ini juga begitu ya. Banyak masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, banyak yang terkena PHK, mungkin juga tidak mendapatkan penghasilan seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi COVID-19. Tapi masih ada semangat untuk berkurban. Apakah kalaupun di tahun ini Pak Ustadz kita tidak bisa berkurban sapi atau kambing atau domba, apakah memang ada amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan sehingga mendapatkan makna atau pahala yang sama begitu dengan berkurban Pak Ustadz? Pertama, kurban ini adalah bukan kata kurban dari bahasa Indonesia, tapi kurban itu bentuk pendekatan. Dari kurbanan itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuman di dalam Islam prosedurnya mendekatkan diri kepada Allah itu kalau ada satu pengorbanan untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Maka sebetulnya ibadah kurban adalah bentuk penyempurnaan dari ibadah ritual. Setelah ritual kita ada ibadah yang kaitannya dengan sosial. Ya. Karena ayatnya inna a'toinakal kausar fasoli lirabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar, artinya orang itu kalau sudah punya rezeki banyak, dikasih nikmat yang banyak, kita harus mengabdi pada Allah dengan sholat. Tapi sholat tidak cukup. Kamu harus ibadah nakher, ibadah adha, ibadah kurban, yaitu dengan nyembelih kambing untuk dibagi kepada orang yang tidak mampu. Maka sholat akan lengkap kalau kita peduli kepada sesama. Dan peduli sesama tentu dalam kondisi pandemi seperti ini bukan sekedar peduli kepada makanan, tapi juga kesehatannya, juga keamanannya, juga bagaimana. Maka di tengah-tengah pandemi ini kepedulian kita bukan sekedar makan kita bagikan, tapi jangan sampai kita menularkan penyakit, kita ketularan penyakit, itulah semangat. Jadi semangat kurban tetap kita lakukan, bagaimana kita melakukan syariah tetapi tidak melanggar protokol kesehatan dalam pengertian syariah tetap jalan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan oleh orang lain juga kita perhatikan. Jadi tetap malah spiritnya kita dapatkan dua-duanya. Semangat untuk kurban, bagaimana peduli kepada makanan, peduli kepada kesehatan, peduli pada keamanan, kenyamanan. Nah, teknisnya gimana? Kalau biasanya berkerumunan, kita tidak harus berkerumun karena asas dari kurban adalah membagikan. Justru ini seharusnya ini kesempatan untuk mendelivery, untuk mendistribusikan. Karena pada kenyataannya yang rame-rame kerumunan itu bukan panitianya malah, lebih kepada penontonnya, penggembiranya. Kadang-kadang kalau orang nyembelih, iya, dan itu harus diperhatikan. Sebetulnya kalau panitia yang sudah berjalan biasanya sudah bagus karena ada job description-nya jelas. Ini bagian motong. Nanti tidak akan sama bagian motong dengan bagian yang mecah daging. Mecah daging yang ngiluan. Itu sebenarnya sudah berjarak semuanya. Jadi hukumnya yang jadi apa, masalah Pak Ustadz? pas nyembelih biasanya ya. Jadi artinya sebetulnya tetap berkurban itu tetap bisa kita lakukan dengan cara apa? Karena apa yang kita kurbankan tetap kita jalankan. Syariah tetap jalan. Itulah saya itu sholat tetap kita bisa lakukan. Walaupun tidak di lapangan, tidak di masjid, bisa di rumah. Kedua, berkorbannya dengan berbaginya tetap bisa kita lakukan. Untuk pembayaran nggak bisa berkerumun, pakai online juga bisa, pakai virtual juga nggak bisa, nggak ngurangi nilai sama sekali. Jadi Idul Adha tidak berkurang nilainya sama sekali dengan kita melakukan protokol kesehatan dengan cara seperti ini. Dan itu kondisinya darurat. Namanya juga kondisi darurat. Ya. Pak Ustadz, saat ini mungkin banyak masyarakat
yang diberikan cobaan begitu ya, diuji begitu ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Nah, saat ini kan makna dari kurban itu kan keikhlasan juga atas semua hal-hal begitu ya untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Bagaimana masyarakat yang saat ini, khususnya masyarakat Indonesia yang di tengah pandemi COVID-19 mendapatkan ujian yang banyak harus memaknai momentum Idul Adha ini begitu Pak Ustadz. Tapi kita sambung lagi nanti di segmen berikutnya ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan kembali usai yang satu ini tetap bersama kami di Indonesia Berkurban. Baik, kembali di Indonesia Berkurban dan kita kembali lagi akan berbincang dengan Ustadz Wijayanto. Pak Ustadz, bagaimana dengan momentum Idul Adha kali ini kita bisa juga berkorban dalam arti mengikhlaskan kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Pak Ustadz? Catatan pertama bahwa idza akhaballahu qauman ibtalahum. Tanda adalah satu kaum itu dicintai oleh Allah adalah satu ujian. Ujian itu banyak. Nabi Ayub alaihissalam diuji bukan sakit sehari 2 hari, 7 tahun. Diuji bukan sekedar sakit, gagal panen, habis itu banjir lalu likuifaksi, 10 anaknya mati bersama rumahnya, tetapi tetap sabar. Sabar kedua adalah yang kita teladani sekarang. Ketika dia sudah menerima, maka senantiasa taat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, sampai nikah lagi pun belum punya anak. 86 tahun pernikahan baru mendapatkan anak. Itu pun suruh ninggal pergi. 7 tahun pulang suruh nyembelih. Untung yang jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul Nabi. Seandainya yang jadi Nabi Ibrahim, kita semuanya pasti akan protes kepada malaikat Jibril, mungkin salah wahyu. Dan anaknya menjadi sabar. Dan kita hari ini kita tidak diminta untuk nyembelih anak. Hanya untuk bagaimana kurban kita adalah sedikit harta kita, sedikit kelebihan yang kita punyai untuk berbagi pada orang lain. Kurban yang berikutnya artinya sabar yang berikutnya adalah kesabaran untuk tidak maksiat. Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita menerima apa yang ada ini dengan penuh ikhlas ridho. Dan yang kedua, kita juga tetap taat, kita tidak maksiat. Apa bedanya menerima dengan, mohon maaf, dengan sabar? Kalau ridho sabar itu lebih lapang dada lagi dan ditingkatkan menjadi syukur. Karena nikmat yang kita terima itu wa in ta'udu nikmat Allah tuhsa. Nikmat yang kita diberikan Allah pada kita itu tidak terhitung. Maka sekali lagi bagi yang sakit tetap sabar karena bagaimanapun sakit kita dengan sehat kita lebih banyak sehat kita. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan sakit segera terangkat dan corona segera terselesaikan. Izinkan saya ikut mendoakan mudah-mudahan Indonesia bebas dari corona. Jangan jadikan Indonesia negara terakhir untuk keluar dari corona. Mudah-mudahan segera setelah ini perlu kebersamaan. Yadullah ma'al jamaah, tetap jaga protokol kesehatan, syariat tetap jalan, protokol kesehatan dijalankan. Prokes dan pro syariah. Protokol kesehatan dan pro syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rizukna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin bi fadli subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sakit segera terangkat penyakitnya. Amin. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan rezeki husnul khotimah. Dan kita semuanya Allahumma fatna minal corona. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, syariat tetap jalan, dan kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah dan kepedulian kita dengan sesama. Baik, terima kasih banyak Ustadz Wijayanto. Semoga ujian di tengah pandemi COVID-19, perayaan Idul Adha kali ini menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian perbincangan kita juga harus menutup Indonesia Berkorban kali ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Kabar Siang bersama rekan kami Cornelia Ami dan juga Yomi Fitri. Saya Kamarati Kusuma dan kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat selalu dan sampai jumpa.